keadaan suami saya? Maaf, Tante. Om Dermawan. Ya kenapa suami saya? Om Dermawan sudah meninggalkan kita. Ya Allah. Papa. Papa. Gimana keadaan bokap gua? Bokap gua gimana? Sorry, lu terlambat. Tan, lu bercandakan, Tan. Gua nggak terlambat kan? Papa gua masih hidup kan? Tan, Gue serius. Pak. Papa masih hidup. Iya, Papa masih hidup dan Papa belum meninggal. Tunggu. Berarti semua ini jebakan. Ini semua cuma ngejebak aku supaya aku bisa keluar dari persembunyian aku ya, Pak. Ini pasti akal-akalan lu, Tan. Atau ini pasti ide lu ya, Pak Arya? Ini semua cuma jebakan. Papa kerja sama mereka untuk kejebak aku, Pak. Diam! Ini semua bukan rencana Sultan, tapi ini rencana Papa. Papa yang mau ngejebak aku. Iya, Papa sengaja menjebak kamu. Kamu bilang sama semuanya kalau saya sudah meninggal. Saya hanya ingin tahu reaksinya Fahri Sultan. Kamu itu betul-betul kelewatannya. Harus dengan cara seperti ini, kamu baru mau menemui Papa? Hah? Betul anak kurang ajar kamu. Enggak, bukan gitu, Pak. Fahri. Enggak tahu diri. Pak, sudahlah, Pak. Sudah, biarin. Gitu, Pak. Pak, anak ini nggak usah dikasihani. Dia ini anak durhaka. Dia itu cuma mementingkan diri sendiri. Coba kamu lihat apa yang dia perbuat. Fahri, kamu dengar ya. Mulai sekarang, kamu sudah tidak aku anggap lagi sebagai anak aku.
Jangan ngomong kayak gitu sama Fahri, Pak. Aku ini anak Papa. Maafin aku, Pak. Aku janji aku nggak akan ngelakuin itu lagi, Pak. Maafin aku, Pak. Sudah dong, Pak. Maafin Fahri, Pak. Fahri kan sudah minta maaf. Mungkin selama ini dia tuh hilaf, Pak. Maafin dia, Pak. Dia ini bukan dengan papa harus minta maaf, mah. Tapi dia harus minta maaf sama Sultan. Dia juga harus minta maaf sama Atika dan Arya. Ayo, sekarang kamu minta maaf sama mereka. Cepat! Pak, Papa ini gimana sih? Masa anak sendiri Papa suruh minta maaf sama orang lain sampai sujud seperti ini? Gimana harga dirinya Fahri, Pak? Jangan seperti itu, Pak. Maafin Fahri, Pak. Mah, udah nggak apa-apa, Mah. Aku akan nurutin semua permintaan Papa. Asalkan Papa maafin aku. Tan, maafin gue, Tan. Gue udah banyak berbuat salah sama lu, Tan. Tapi gue janji, gue gak akan pernah ngelakuin itu lagi. Maafin gue, Tan. Nggak usah pakai berlutut segala. Ayo. Makasih, Tan. Maafin aku, Pak Arya. Walaupun Pak Arya udah ngejebak aku gak akan balas dendam ke Pak Arya. Karena Pak Arya sangat mirip dengan kakak saya. Maafin aku, Tika. Maafin aku karena aku udah sering nyakitin kamu. Tapi aku ngelakuin itu karena aku sakit hati. Aku sakit hati kamu ninggalin aku. Dan kamu malah berpaling ke Sultan. Aku nggak rela ngeliat kalian bahagia, Tika. Tapi sekarang aku rela. Aku akan rela ngeliat kamu bahagia dengan Sultan. Asalkan kamu maafin aku, Tika. Aku udah ngelakuin semua yang Papa mau. Sekarang, Papa maafin aku, kan? Ada satu permintaan lagi. Apa itu, Pak? Pak, sudah Pak. Papa istirahat aja ya. Jangan dipaksain dong, Pak. Om Dermawan, mending Om sekarang istirahat ya. Biar saya kasih obat tidur yang dosis rendah, biar Om bisa istirahat. Ya udah, kalau gitu saya permisi. Kalau seandainya kondisi Om tiba-tiba menurun, kabarin saya aja. Iya. Saya permisi. Tan. Makasih ya, Tan. Gimana keadaan Pak Darmawan? Beliau hanya butuh istirahat. Menurut kalian, apa Fahri benar-benar bisa dipercaya? Ya pasti bener lah, Pak. Gak ngelihat sampai berlutut-lutut kayak gitu. Iya, tapi menurut saya Fahri dari seluruh kelakuan dia sulit untuk dia berubah. Kita doain aja semoga dia itu beneran sungguh-sungguh gitu dan ikhlas minta maafnya. Karena jujur, Pak, saya tuh bosen banget diculik sama Mas Fahri. Ya kan, Kang Mas juga bosen kan nyari-nyari Atika terus? Jadi
Sebelum hutang kita lunas, kamu jangan dulu dekat-dekat sama Atika. Mama malu, Pak. Daripada Mama menerima surat kayak begini lagi. Pokoknya, kalau kamu masih dekat-dekat sama Atika sebelum hutang kita lunas, itu sama aja melempar lumpur ke muka Mama. Diam aja. Iya. Tika, boleh saya bicara berdua dengan kamu? Iya, iya. Kebetulan juga Tika itu pengen ngomong sama Kang Mas. Ya udah, kalau gitu kita ngomong di sana ya. Pak Rea, permisi. Silakan. Bentar ya, Pak. Ya udah, Kang Mas duluan aja yang ngomong. Tika, saya ingin Ingin apa toh? Apa, Kang Mas? Saya ingin kalau kita, kamu atau saya, kita berpisah dulu ya untuk sementara. Ini maksudnya Kang Mas apa sih? Tika punya salah sama Kang Mas. Tika ngelakuin sesuatu yang bikin Kang Mas itu marah, kecewa, atau apa gitu? Enggak, Tika, bukan. Maafin saya, Kang Mas. Maafin kalau misalnya memang Tika punya salah sama Kang Mas. Enggak, Tika. Kamu sama sekali nggak salah. Saya yang salah. Saya yang udah lalai, Tika. Saya ini terlalu egois. Karena selama ini saya terlalu nyaman dengan kamu, Tika. Sampai-sampai saya lupa sendiri dengan kewajiban saya. Saya seharusnya lebih bisa untuk bertanggung jawab, Tika. Saya terlalu banyak menuntut sama kamu. Untuk ini, untuk itu. Makanya, saya harap kamu bisa terima, Tika. Tika nggak ngerti apa maksudnya Kang Mas. Apa sih maksudnya lalai? Bertanggung jawab lah, inilah itulah, apa sih Kang Mas? Kang Mas udah kenal sama Tika itu udah lama. Kang Mas ngerti kan kalau Tika nggak suka dengar kata-katanya Kang Mas yang muter-muter. Maksudnya apa sih Kang Mas? Tika, kamu tahu kan, saya punya hutang sama Tante Yulia. Dan dengan hutang ini, hubungan kita nggak akan berkembang kemana-mana, Tika. Tika tahu Kang Mas punya utang. Tapi apa hubungannya sama hubungan kita, Kang Mas? Kenapa harus ngorbanin hubungan ini toh, Kang Mas? Justru sangat erat hubungannya, Tika. Dengan adanya utang seperti ini, saya sama sekali nggak bisa bergerak kemana-mana, Tika. Bahkan untuk melamar kamu sekalipun. Saya ingin membebaskan kamu. Dan kamu sama sekali tidak terikat. Sampai di mana saya bisa ngelunasin semua utang-utang keluarga saya, Tika. Baru saya akan datang ke kamu dan ngelamar kamu. Saya harap kamu bisa mengerti, Tika. Kamu mau kan menunggu saya?
Tika nggak ngerti apa yang barusan Kang Mas omongin sama Tika. Tika juga nggak tahu apa salahnya Tika sampai Kang Mas itu ngomong kayak begitu sama Tika. Tapi satu hal yang Tika tahu, Tika nggak mau bisa sama Kang Mas. Tika benci Kang Mas harus ngomong kayak begini, Kang Mas. Tika nggak mau bisa sama Kang Mas. Maafkan saya, Tika. Saya juga tidak mau jadi orang yang nggak tahu diri, Tika. Dan saya juga tidak bisa membiarkan kamu dalam kondisi yang digantungkan terus. Tolong kamu tunggu saya. Salah Tika apa, Kang Mas? Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Antara cinta dan dusta, biarkan kami bahagia. Walau membentang pahala kita, never ever say never to love you. Antara cinta dan dusta. Tika. 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 Itu mobilnya di sana. Kamu kenapa sih? Saya nggak tahu salahnya saya itu apa, Pak. Kata Bu Emma, Kang Mas itu hancur hatinya. Tapi sekarang saya juga sangat hancur hatinya, Pak. Saya nggak tahu salah saya apa. Ya udah, Tika. Kita balik ke mobil dulu yuk. Ya, kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tika. Dokter Sultan, Iya, ada apa ya? ada hal penting yang saya mau bicarakan. Apa itu?
Tika masuk mobil, Tika. Ini hujan, Tika. Tika. Tika, tolong. Nanti kamu sakit, Tika. Masuk mobil, Tika. Tika. Dadanya udah gak sakit lagi kan, Pak? Pak, sekali lagi aku minta maaf ya, Pak. Aku janji, aku gak akan ngulangin kesalahan aku lagi, Pak. Fahri, ada satu permintaan lagi Papa sama kamu. Kamu mau kan menuruti permintaan Papa? Apa itu, Pak? Aku akan berusaha untuk memenuhi permintaannya Papa. Papa minta kamu menyerahkan diri ke polisi. Jangan perlakukan Fahri seperti itu dong, Pak. Biar bagaimanapun juga Fahri itu kan anak kita satu-satunya, Pak. Lagian kan Fahri juga udah minta maaf. Dan dia udah mengakui semua kesalahannya, Pak. Udah dong, Pak. Dia janji, Pak. Fahri itu janji nggak akan mengulangi lagi, ya kan, Nak? Ma, justru itu, Ma. Papa justru mau kalau Fahri itu belajar bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dia lakukan. Kamu mau kan, Ri? Bagaimana ini Dokter Rizal? Udah berapa hari Nahira masih belum sadar juga. Mau sampai berapa lama lagi? Ya, saya juga nggak tahu, Rahma. Tapi paling tidak kan kondisinya Naira stabil. Saya mau cek tensi Naira. Ya, silakan. Dokter Rizal, Bu Yulia ada yang mau bertemu dengan Anda. Siapa? Ya ampun, kalian kok basah-basahan kayak begini? Ada apa? Tika, kamu kenapa kok nangis? Tika, please cerita sama Mama, ada masalah apa ini? Mama. Loh. Ada masalah apa? Pak Arya, apa yang Anda lakukan sama Atika? Saya... Jawab saya. Kenapa Anda sama Atika basa-basa seperti ini? Udah. Oke. Kamu tenang dulu. Kita ngobrol ya. Kamu cerita sama Mama, oke? Oke? Sultan minta kalian pisah sementara. Nggak ngerti Mama, apa ini maksudnya? Bener-bener Mama nggak ngerti. Hah? Dia mau mainin perasaan kamu aja atau gimana? What's this? Apa ini? What? Tika juga enggak tahu, Toma. Tapi katanya Kang Mas ini cuma untuk sementara. Tika disuruh tunggu dulu gitu sampai dia menyelesaikan semua utang-utangnya sama Mama. Wah, makin aneh ya. Nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa seenaknya kayak gitu dong. Memangnya dia pikir kamu itu tas, sepatu yang bisa dipakai terus diletakin dulu. Nanti dipakai lagi sementara gitu ya. Nanti dipisah-pisahin dulu sementara gitu. Enak bener. No way. Nggak ada kayak begitu. Mama tenang.
tenang apanya, Papa? Ya nggak bisa tenang dong, Papa. Lihat dong. Dia mau bayar utang. Berapa lama dia mau kumpulin uang segitu banyak untuk bayar semua utang-utang dia sama kita, Papa? Gajinya berapa sih? Hah? Berapa? Mau tunggu berapa lama sih Atika? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun maybe? Atau nunggu ini kali ya, tunggu dapat undian maybe yes. Menurut Papa, keputusan Sultan itu ada benarnya. Gini nih, cara pikiran Papa yang kayak begini Mama nggak pernah bisa ngerti. Apa yang dibenarkan coba Papa? Masa pikirannya nggak bener kayak begitu Papa dukung sih? Gini. Makanya tenang dulu. Mama coba berpikir kalau Mama di posisinya Sultan. Kalau dia menikahi Atika dalam posisi hutangnya belum terbayar, kebayang nggak orang tuh bakal ngomongin dia kayak apa? Dia bakal dianggap parasit penalu di keluarga kita. Bagaimanapun juga Mama tetap tidak akan pernah mendukung pendapatnya Sultan itu. Itu hanya ego laki-laki aja deh, supaya kelihatan hebat gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa gunanya kelihatan hebat kalau yang dikorbankan adalah orang yang dia cintai? Mubazir dong hebatnya. Itu loh maksudnya. Nggak ngerti. Halo, Heru. Ya, ini saya. Siapa sih? Di mana Diandra dan Carol? Gua nggak tahu. Bohong. Diandra! Dek! Diandra! Diandra! Dek! Diandra! Di kamar nggak ada. Di ruangan lain juga nggak ada. Kamu sembunyiin di mana mereka? Gua bener-bener nggak tahu, Ki. Mereka tuh nggak ada di sini. Lagian, bukannya sama Diandra ada baikan. Tadi gue lihat, lu udah kasih Diandra masuk rumah lu kan? Baikan apa? Hah? Diandra itu nipu gua. Dia pura-pura baikin gua, habis itu dia bawa Carol pergi. Gua tahu. Ini pasti ajaran lu kan? Iya kan? Bilang sama gua. Di mana mereka? Lo sembunyiin di mana mereka? Gue bener-bener nggak tahu, Ki. Kalau bisa gue bohong, lo boleh iris kuping gue. Bener-bener nekat Diandra. Sama sekali nggak pakai otaknya. Apa dia nggak mikirin janin yang ada di perutnya? Terima kasih, Dokter Sultan. Saya juga terima kasih banyak. Kalau gitu saya permisi. Selamat. Pak ya. Syukurlah kamu masih di sini, Sultan. Ini. Apa ini? Itu cek kosong dan sudah saya tanda tangani. Jadi kamu tinggal tulis berapa yang kamu perlu. Habis itu kamu cairkan saja. Uang ini saya pinjamkan ke kamu agar kamu bisa membayar hutang kamu ke keluarga Pak Rizal. Tapi, Sultan, saya minta satu syarat. Syarat? Syarat apa? Tolong, sekarang kamu temui Atika. Dan kamu cabut kata-kata kamu ke dia tadi. Karena Atika sangat sakit hatinya karena kata-kata kamu tadi. Syarat yang sangat mudah kan? Anda serius membantu saya? Saya sangat serius. Bukannya ini kesempatan besar buat Anda? Anda bisa kan mendekati Atika sekarang? Sultan, saya sudah bilang berkali-kali kan, saya tidak suka cara yang licik. Dan
Saya tidak mau orang yang saya cintai harus menderita. Oke. Maksud kamu apa, Sultan? Seharusnya saya bertanya seperti itu kepada Anda. Apa maksud Anda? Anda ingin menghina saya. Anda ingin menunjukkan kalau saya ini sama sekali tidak mampu di hadapan Anda. Apalagi menyelesaikan masalah saya sendiri. Begitu. Kamu berpikir terlalu jauh, Sultan. Dan satu hal, kamu salah. Pak Arya, walaupun saya ini orang susah, saya masih punya harga diri, Pak. Dengan Anda memberikan cek ini, dengan Anda memberikan uang Anda ke saya, itu sama saja Anda sudah menuliskan kata kalah di muka saya. Dan ke depannya, saya pasti akan berhutang sekali sama Anda. Seperti sekarang ini. Lihat saja. Sekarang saya tidak bisa menolak Anda. Atau melarang Anda sekalipun untuk mendekati Atika 24 jam non-stop. Karena Anda sudah berjasa besar sama Atika. Karena apa juga? Karena apa yang saya lakukan selama ini, itu sama saja selalu kalah di hadapan Anda. Anda selalu selangkah di depan. Anda sadar itu? Apa yang saya lakukan itu salah? Enggak, Pak. Anda itu nggak pernah salah. Saya yang selalu kalah. Saya mohon, tolong jangan bikin saya kelihatan kalah di depan Anda. Kata-kata kamu barusan, Sultan, membuat saya yakin kalau kamu itu bodoh. Kamu tahu, jelas-jelas kamu itu menang telak dibandingkan saya selama ini. Dan itu karena apa? Karena apapun yang saya lakukan, saya tetap tidak bisa mendapatkan cinta Atika. Saya kalah sejuta langkah dari kamu dalam hal ini, tahu nggak, Sultan? Walaupun wajah saya mirip Aryo, tapi kamu yang sudah mengisi hati Atika. Selama ini saya menghargai sekali hubungan kalian. Tapi ternyata, kamu sendiri tidak bisa menghargai hubungan itu. Dan saya sangat menyayangkannya. Jadi Sultan, jangan salahkan saya. Kalau kali ini saya benar-benar maju. Dokter! Buyul! Dokter, ada di sini tuh. Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Udah dong sayang, jangan nangis terus. Nah, kalau mama ikutan nangis bisa repot loh ini. Udah. Iya, Tika. Papa yakin keputusan Sultan itu adalah keputusan bentuk kepanikan dia sesaat. Dia nggak mungkin ninggalin kamu. Dia sangat mencintai kamu. Kalau dia cinta sama Tika, kenapa harus berbuat seperti ini, Pak? Kenapa harus nyakitin Tika? Kamu juga pernah bikin dia sedih, kan? Kamu juga pernah ninggalin dia, kan? Ingat waktu kamu pergi karena diancam sama Naira. Apa waktu kamu pergi itu kamu sudah nggak mencintai Sultan? Masih kan? Nah, kan ya dengar Papa. Tindakan Sultan adalah tindakan seorang laki-laki. Dia sekarang sedang berusaha untuk mencari uang secepat-cepatnya. Supaya kelincinya bisa lompat jauh. Papa ini bisa aja deh. Udah. Terima kasih ya, Pak. Ma. Udah bikin Tika lebih tenang dan lega gitu perasaannya.
di sini toh? Nganu loh, itu Naira nggak tahu, apa, nggak tahu. Cepetan, apa? Nganu nggak ngerti. Naira. Kenapa ada apa sama Naira? Tadi tangannya bergerak. Bergerak, Papa bergerak. Yang mana bergerak? Itu, lihat kan, tangannya bergerak. Alhamdulillah. Itu artinya Naira nggak lama lagi akan sadar. Naira, cepet sadar tuh, Nduk. Si Mbak pengen ngobrol sama kamu, Nduk. Naira, ini baru anak Mama. Tuh kan Mama bilang kamu selalu kuat. Bangun ya sayangnya. Tapi tangannya nggak bergerak lagi. Kita semua mesti sabar. Mungkin karena kondisinya Naira masih lemah, tapi itu sudah satu tanda yang maju. Jadi kita tunggu aja. Paling enggak 2 harian dia akan sadar. Dan, kenapa kamu? Aku sudah melakukan apa yang Mama minta. Seperti yang Mama minta. Iya. Aku udah minta Atika untuk pisah sementara. Sampai aku bisa melunaskan semua utang-utang kita, Ma. Terus, Atikanya gimana? Apa yang aku katakan? Itu sangat melukai Atika. Bahkan melukai hati aku sendiri. Tapi Mama tenang aja. Aku pasti akan bekerja keras, Ma. Untuk melunasi semua hutang kita. Dari mana kamu mau dapat uang, Tan? Selama ini kita juga susah membayarnya. Kamu yakin dalam waktu dekat ini kamu bisa dapat uang? Insya Allah, Ma. Di mana ada mau pasti ada jalan, Ma. Semoga kita diberikan kelancaran sama Allah. Aku kamar dulu, Ma. Semua ini jadi berantakan gara-gara Ibu Yulia. Sayang, pokoknya sekarang nggak ada lagi yang bisa pisahin kita ya? Iya. Halo? Halo. Akhirnya kamu angkat juga, Dik. Kasih tahu aku kamu di mana. Biar aku langsung jemput kamu sama Carol. Ki, aku nggak akan pernah mau lagi pulang sama kamu. Tolong jangan keras kepala, kenapa sih? Sekarang kasih tahu aku cepat. Kamu di mana sama Carol? Aku nggak akan bilang aku di mana, Ki. Diandra, kamu jangan seperti itu. Halo, Di. Ini gue Nino. Nino, Sekarang lo di mana, Di? Kasih tau gue, Di. kamu mau jemput aku? Mau jemput aku sama Carol ya, No ya? Iya, Di. Gue mau jemput lo. Gue mau jemput lo sama Ricky. Kok sama Ricky sih? Ngapain kamu jemput aku sama dia juga? Di, Ricky itu suami lu, Di. Udah pantas dia jemput lu, Di. Kenapa sih kamu sekarang sama aja kayak mama ya? Ngapain kamu bela-belain dia? Karena tindakan lu itu membahayakan Carol sama janin lu, Di. Dan gue sama Ricky itu peduli di sama lu. Jadi, stop main-main, Di. No, aku nggak main-main, No. Aku ngelakuin ini semua tuh emang sengaja. Aku pengen pisah sama Ricky karena aku nggak cinta sama Ricky. Yang aku cinta tuh kamu, No. Tolong, Di. Jangan butain hati lu sama cinta, Di. Dulu lu cinta sama Fahri yang jelas-jelas dia nggak cinta sama lu. Sampai akhirnya lu terjerumus sendiri, kan? Jadi sekarang gue minta sama lu, Di. Berhenti mencintai gue, Di.
ngomong apa sih? Sekarang gue minta sama lo, hentikan semua ini, Di. Sekarang lo kasih tau, lo di mana, Di? Enggak. Aku nggak akan bilang aku di mana, Dok. Halo, Di. Di. Sultan, Mama bikinin bandrek. Oh, lagi mandi kali. Urusan ginjal. Selamat malam Pak Sultan. Maaf, saya hanya ditugaskan untuk menanyakan. Jadi, kapan Pak Sultan bersedia melakukan operasi pendonoran ginjal ini? Demi membayar hutang Mama, kamu sampai menjual ginjal kamu, Nak. Kemana Mama malam-malam kayak gini? Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Ma? Perasaan tadi ada Mama di sini. Ini pasti bandrek buatan Mama nih. Ma, makasih, Ban. Ma, di sini. Ma. Ma, udah tidur ya, Ma. Makasih, bandrek. Kemana Mama malam-malam kayak gini? Ma? Mama? Ma? Mama? Mama di mana, Mama? Kemana sih malam-malam pergi? Bikin khawatir orang aja nih. Bu Emma, ada apa toh? Saya mau bilang kalau saya berubah pikiran. Berubah pikiran? Silahkan, Bu. Saya bersedia menjualnya. Papa tahu nggak? Mama nggak sabar loh. Tunggu Naira siuman, sadar dan sehat kembali. Begitu dia sadar, Pak, kita harus tinggal semuanya satu rumah. Ada Papa, ada Mama, Naira, Simbah, Atika, dan Rahma. Dijamin rumah kita nggak akan pernah sepi. Ramai terus. Ya, asal Mama nggak cemburu aja sama Rahma. Ya, asal Papa nggak berani macem-macem aja sama Rahma. Kalau berani macem-macem ya, Papa akan menyesal menjadi seorang laki-laki seumur hidup. Tika, ya kan? Tika. Tika. Iya, Kang Mas. Iya, Papa. Ada apa? Ngelamunin apa sih, sayang? Enggak ngelamunin apa-apa kok. Kasihan Atika. Dia pasti masih tertekan dengan keputusan Sultan ini. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus melakukan sesuatu. Maaf, Papa tinggal sebentar ya. Ada sesuatu yang harus Papa lakukan. Tika, Papa tinggal sebentar ya. Ya,
Ini handphone juga nggak dibawa. Sebenarnya kemana sih Mama ini? Loh, ini kan ada telepon dari siapa yang ngangkat ya? Jangan-jangan ini tadi Mama yang ngangkat lagi. Iya. Memang Mama yang angkat tadi. Ini kan privasinya aku, Ma. Feeling Mama yang bikin Mama ngangkat. Tan, Mama mohon, tolong kamu jangan lakukan ini ya. Ma, donor ginjal itu nggak apa-apa, Ma. Mama nggak usah khawatir. Orang itu masih bisa hidup hanya dengan satu ginjal, Ma. Aku ini dengan dokter. Aku ngerti semuanya dan aku udah pahami, Ma. Mama nggak mau dengar alasan apapun kamu bikin nekat kayak begitu. Pokoknya Mama nggak setuju, Tan. Mama yakin almarhum papa kamu di alam sana juga akan sedih kalau melihat anaknya sendiri mendonorkan ginjalnya hanya untuk membayar hutang-hutang Mama, Tan. Tapi Ma, ini... Nih, kamu pakai ini, Tan. Dan kamu jangan pernah berpikir lagi untuk mendonorkan ginjal kamu. Uang sebanyak ini dari mana, Ma? Mama kan bukan kamu. Kamu bisa-bisanya menjual organ tubuh kamu sendiri, Tan. Iya. Tapi uang sebanyak ini Mama dapat dari mana, Ma? Mama nggak melakukan hal yang... Mama sudah menjual rumah ini, Tan. Bukannya rumah ini udah digadein, Ma? Kamu jangan mikirkan itu lagi, Tan. Sekarang kamu pergi ke rumah Om Rizal dan Tante Yulia. Bilang sama mereka kalau kamu mau melunasi hutang-hutang kita. Cepet, Tan. Ma. Makasih banyak, Ma. Makasih banyak, Ma. Mama nggak sampai hati kalau lihat kamu berpisah sama Atika. Dan Mama lebih nggak sampai hati lagi kalau kamu sedih terus. Sekarang kamu kejar cinta kamu sama Atika ya. Pergi sana, cepet. Makasih banyak ya, Ma. Kayaknya ada tamu, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Rizal? Sultan, ada sesuatu yang saya mau bicarakan. Masuk ke dalam, Om? Nggak, di sini aja. Silakan, silakan. Gini Sultan, saya minta maaf kalau saya datang malam-malam. Maksud kedatangan saya adalah... sekalian, Om. Apa ini Sultan? Ini cek berisi jumlah uang untuk membayar semua utang keluarga saya, Om. Jadi, utang keluarga saya udah lunas, Om? Siapa bilang utang kamu sudah lunas? Ada lagi, Om? Iya. Utang yang mana lagi, Om? Apa soal mobil ambulans? Bukan. Ada lagi. Jadi, saya masih ada utang lagi? Kamu masih ada hutang sama saya, kamu lupa?
Rizal. Hutang apa lagi sih? Seingat saya hutang saya seperti yang tertera di cek itu. Tolong Pak Rizal jangan tambah-tambahin lagi deh. Bu Emma, maaf. Untuk hutang yang satu ini, saya tetap harus menagih kepada Sultan. Dan Sultan tidak boleh tidak membayarnya. Iya, tapi utang apa lagi nih, Om? Hutang membahagiakan putri saya. Sultan, kamu pernah bilang kan sama Atika, kalau kamu sudah melunasi hutang kamu, kamu akan langsung melamar Atika. Iya kan? Jadi Atika sudah cerita semuanya, Om? Ya, semua. Jadi, apalagi yang mesti kamu tunda? Kenapa nggak kamu melamar Atika malam ini juga? Sekarang, Om? Om serius, Om? Ya, saya tidak pernah tidak serius kalau itu menyangkut kebahagiaan putri saya. Oke. Jadi saya ajak Atika ke sana aja. Oke, udah siap semua. Oke. Ayo. Atika. Udah dong, jangan ngelamun terus. Kalau ngelamun terus nanti kamu makin sedih. Tika nggak bisa bohongin perasaan Tika, Ma. Tika sedih banget digituin sama Kang Mas. Iya, Mama ngerti. Menyakitkan memang. Tapi kalau kamu sedih terus nanti malah bisa sakit. Oke, jalan-jalan sama Mama. Yuk. Mau kemana tuh, Ma? Kita cari angin sebentar, kita jalan-jalan. Mama juga mau cari angin. Mbak Naira siapa yang jagain nanti? Ibu Rahma yang jaga, sayang. Oh ya, itu Pak Arya mana ya, Ma? Bukannya tadi dia sama kita? Mama juga nggak tahu. Ya, mungkin pulang jagain Titan kali ya, Ma. Udah, jangan ngelamun. Yuk. Cari angin segar ya. Ma, gimana keadaan Papa, Ma? Papa kamu sih sudah agak mendingan, Ri. Cuma tadi papa kamu itu ngingetin mama lagi. Kalau kamu katanya harus melapor ke kantor polisi, nak. Ya udah, aku coba temuin Papa dulu ya, bentar. Nggak usah, Ri. Papa kamu soalnya baru aja tidur. Lebih baik kamu istirahat aja pulang ke rumah ya, nak. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya, Ma. Kalau misalnya ada apa-apa sama Papa, Mama langsung hubungin aku ya. Makasih banget ya, Ma. Aku sama sekali nggak kepikiran gimana caranya jalanin hidup tanpa Atika, Ma. Seharusnya Mama yang minta maaf. Kalau sampai hutang itu yang membuat kamu jadi nggak bisa meraih impian kamu. Oh ya, Ma. Mama yakin Mama mau ikut malam-malam kayak gini? Ya mau dong. Mama kan juga pengen melihat dengan mata kepala Mama sendiri kalau kamu itu bisa meraih kebahagiaan kamu. Mama tenang aja, Ma. Aku janji, setelah ini aku pasti akan beli rumah ini lagi. Khusus buat Mama. Tan, kamu nggak usah mikirin soal ini lagi deh. Mama sudah ikhlas kok melepas rumah ini. Mama sudah menukarnya dengan kebahagiaan kamu yang lebih besar.
Ya Allah, mudahkan jalan yang akan dijalani anakku. Semoga tidak ada halangan lagi untuk meraih impiannya.